Selamat malam teman-teman semuanya, kembali lagi dengan channel Cuan Slot. Seperti biasa kita akan membahas beberapa emiten. Untuk yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu pergerakan IHSG di hari ini tadi ya, Senin tanggal 30 Maret 2026. Sebelum kita mulai tentu saya nggak lelah-lelahnya untuk berkata bahwasanya ini adalah analisa pribadi saya, jadi jangan diikuti 100%. Ini adalah pandangan pribadi, analisa pribadi saya, hasil dari apa yang saya ketahui, dan saya juga masih belajar. Jadi teman-teman jangan mengambil sepenuhnya ya, teman-teman harus bisa berpikir kritis, jangan percaya 100% kepada siapapun di market. Oke, kita langsung lanjut ya. Untuk IHSG pergerakan hari ini tadi ya, dia akhirnya menyentuh ya dengan support 6 ribuannya di sini 6950 ya. Teman-teman bisa cek di video sebelumnya ya. Ya, ini udah nyentuh sini, support IHSG memang di situ sampai di sini ya. Kemarin saya katakan di video sebelumnya 7 ribuan sampai di sini. Dan hari ini tadi ternyata dia nyentuh di situ ya, 6.900-an. Lalu ketarik ke atas lagi dan sekarang closing di 7.091. Dari time frame weekly kalau kita lihat ini masih dalam tahap awal ya. Ini kan baru awal minggu ya. Yang sedikit kita sayangkan adalah minggu lalu ini ya, dia nggak bisa closing secara solid di atasnya MA 200. Ya akibatnya minggu ini menjadi tertekan kan dia. Cuma kan ini baru awal minggu ya, masih ada 5 hari kerja lagi, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 4 hari kerja lagi. Jadi ini tinggal kita tunggu konfirmasinya nanti dalam minggu ini nanti seperti apa closingnya. Ya balik lagi ya, minggu lalu nih agak sayang gitu, dia udah sempat nyentuh atas ya, tapi nggak bisa mempertahankan area situ. Kasarannya ya, gampangannya tuh dia cuma nyentuh doang, habis itu turun lagi. Seharusnya kan dia bisa solid closing di atasnya MA 200 ini, tapi ternyata dia melemah di akhir minggu lalu. Dan pembuka di minggu ini kita lihat memang ini ada tekanan, tapi overall ini kan masih dalam tahap awal ya teman-teman. Tapi setidaknya dia masih cukup kuat ya, nguji sini, nguji 6943 ini. Akhirnya ketarik ke atas lagi, jadi ya kita bisa katakan meskipun ini masih dalam tahap awal, support sini adalah support yang krusial ya, 6943 ini. Karena kalau itu nggak bisa dijaga ya ngarahnya ke sini. Ini lingkaran yang sudah saya tandain. Dalam time frame weekly ya teman-teman. Kalau time frame daily kita lihat ini masih ada perlawanan ya, tinggal kita tunggu untuk konfirmasi lebih lanjutnya lagi ya. Overall karena dia closing di 7.091, dia bisa berhasil mantul dari 6.900-an, maka sekarang ya masih tetap sama ya supportnya. Minornya yang kuat itu krusial di 6943. Lalu yang terdekat lagi ada di sini 7.005 sampai 6.989 ya. Untuk resisten masih sama di sini 7.182 ya di Fibo 7167, mohon maaf, Fibo 23,67% ya, 0,60%. Di angka 7.167 itu adalah sebagai resisten terdekatnya ya, atau di MA 10-nya itu di angka 7.200-an. Jadi untuk overall target terdekat si IHSG adalah 7.167 sampai 7.200-an ini ya, yang saya lingkari ini. Dan support terdekat nih masih sama di sini 6.943 sampai dengan 7.000-an tadi ya, 7.005 sampai sini ya. 6943 adalah support yang cukup krusial untuk IHSG. Kalau dari time frame 4 jam kita lihat ini sekarang masih berada di persimpangan. Ini dekat sama persimpangan MA 10 dan MA 20-nya ya. Artinya apa? Artinya dalam jangka pendek itu ada tekanan yang cukup tebel. Artinya ada tembok yang cukup tebel ya di dekat pergerakan harga sekarang ini. Karena ini ada bersinggungan MA 10 dan MA 20 ya di 7.120-an sama 7.140-an.
Tapi kalau itu sekali jebol, dia bisa nguji atas langsung ya. Cuma itu adalah tantangan untuk IHSG akhir-akhir ini karena itu menjadi titik vitalnya. Ini untuk IHSG. Kita berangkat ke bumi dulu ya. Ya, bumi akhirnya bisa closing di dalam sini, di dalam kotak ya, meskipun ada lower shadow yang cukup, ya sebenarnya nggak panjang banget sih. Ini ada lower shadow, ada buntut lah, buntut di bawah. Tapi overall dia masih bisa bertahan dan di dalam kotak akhirnya sekarang. Kemarin di video sebelumnya saya kan udah katakan ya, bumi ini mendingan ini daripada perbankan. Apalagi kemarin kan saya bahas BBCA sama BBRI itu. Nah, itu masih mending bumi malahan karena ini masih ada penopangnya nih. Yang saya lingkari ini adalah MA 200 ya. Di angka 198 sampai 202 itu sebagai penopang utamanya bumi. Dan kecenderungannya dia masih bisa uji masuk ke dalam kotak ya. Kemarin saya katakan ini bisa diperhatikan. Karena sekarang udah berada di atasnya MA 10, terus habis itu dia udah bisa closing di dalam kotak. Artinya apa? Artinya teman-teman bisa coba untuk pantau lah ya ini bumi ini. Apalagi ada pergerakan asing masuk, tapi harus tetap hati-hati. Kalau mau main cepat silahkan. Kalau mau main swing, saran saya masih belum ada konfirmasi valid ya. Masih belum ada konfirmasi valid. Dia bikin swing low terakhir ini masih belum kuat sih. Dia bikin lower low terakhir ini masih belum, ini kan terakhir lower low-nya ya. Dia masih belum bikin lower low baru ini. Setidaknya dia ada breakout dulu baru retracement. Nah, retracement itu bisa kita jadikan sebagai lower low yang baru. Lower low-nya ini kan masih di sini nih, belum bikin baru. Nah, ini dia closing di dalam kotak ya. Ini bisa diperhatikan untuk target terdekat ini di MA 10-nya. MA 20-nya ya. Yaitu di angka 230 sampai 232 ya. Di sini sebagai area terdekatnya, resisten terdekatnya bumi. Kalau itu jebol ya possible dia uji sini. Uji 244 ya. Kok 244? 274. 274 sampai sini. 260 sampai 274. Ini dia udah masuk ke dalam kotak ya. Teman-teman bisa perhatikan, bisa pantau tipis-tipis, tapi tetap harus disiplin ya. Ini bumi. Semoga dia masih bisa bertahan di dalam kotak dan akhirnya melakukan perlawanan breakout ke atas. Apalagi ini didukung oleh flow yang cukup oke, meskipun memang harus tetap hati-hati ya, karena playstyle-nya si asing kan kadang kalah seperti itu ya. Bukan kadang kalah lagi sih, lebih sering mainnya kan kayak gitu. Hari ini borong banyak, besok keluar. Ini untuk bumi teman-teman, kita beranjak ke si BBRI dan BBCA. Perbankan ini gap down, turun ke bawah ya malahan ya. Ini gap down balik ke bawah lagi. Ya ini untungnya dia masih di sini ya, di area pentingnya ya. Meskipun memang sempat turun ke bawah tapi ketarik lagi ke atas ya. Nah, sekarang ya ini area pentingnya 3350 sampai sini. 3390 ini area pentingnya, perhatikan aja ini. Perhatikan aja 3350 sampai 3390 ini area pentingnya dan ini bikin gap ya. Ya itu bisa diperhatikan juga sebagai resisten terdekatnya ya. Berarti di mana? Ya di sini 3420 sampai 3450 ya untuk resisten terdekatnya. MA 10-nya di sini. Ini juga area bekas demand sebelumnya ya yang ternyata nggak dijaga, turun. Ternyata nggak begitu kuat ya area demandnya di sini, akhirnya malah jeblok turun. Ini juga masih ada gap ya, artinya ini BBRI ini masih dalam fase yang cenderung jenuh dan bahkan kalau menurut saya ini downtrend dan belum, ya memang downtrend, ini masih belum ada konfirmasi pantulan. Ini benar-benar masih downtrend parah ya. Gak ada penopang lagi, MA-nya udah jebol semua. Begitu juga dengan BBCA.
BBCA ini juga gap down banget di bawah. Bentar ya. Ya ini dia masih di atasnya sini sih, 6.400 ya. Masih di atasnya 6.400. Ini juga gap down ya. Ini apa ada itu ya? Dividen kah? Saya nggak begitu ngikuti soal perbankan. Oh iya, pantas aja. Astagfirullah, saya nggak ngeh. Pantas aja ada ex date-nya dividen. Mohon maaf ya teman-teman, saya nggak ngikutin soalnya. Kalau BBRI mah udah ya, seingat saya. Tapi outflow ya. Kalau kecenderungannya IHSG hari ini tadi gimana nih? Sepi sih ya, masih segitu-gitu mulu ya, masih kecil nilai transaksinya. Ini net sell 600-an M. Oh iya, kalau kita lihat emang ini market Amerika masih merah ya, ini masih belum open hari ini nanti ya. Nanti jam setengah 9 lah, setengah 9 pas setengah 10 gitu. Kalau mau validnya lagi ya tunggu aja pas closing jam-jam 3 pagi. Dari market Asia juga gitu ya, cenderungannya masih merah semua. Untungnya kita masih ada perlawanan gitu ya. Jadi nggak yang dalam banget gitu, nggak kayak ini Nikkei, Nifty, terus habis itu Kospi, Korea Selatan, Jepang sama India nih yang koreksinya cukup lumayan dalam ya. Kita cuma 0,08 nih, paling kecil ya. Paling kecil di antara market Asia yang lain. Ya semoga ya ada perlawanan lagi lah, ini nggak cuma perlawanan yang semu, tapi masih ada harapan untuk lanjut. Tapi ya di sisi harapan juga kita tentu harus realistis juga. Situasi yang belum tentu seperti sekarang ini ya jangan terlalu optimis. Malah kalau bisa teman-teman misalnya stylenya itu swing, kalau menurut saya wait and see dulu. Saya sendiri kan wait and see juga ini. Market masih belum jelas soalnya, apalagi makro ya. Sentimen dari makro kan masih belum jelas. Ini BBCA ya, supportnya ya di 6.400-an seperti yang kita bahas kemarin. Ini ada area yang cukup dalam ya di historical. Secara historical ya di sini 6.375 ya untuk support terdekatnya lagi. Kita langsung beranjak ke Dewa. Ya, Dewa masih berkutat di situ ya. Seperti yang saya katakan kemarin, dia masih di dalam area range-nya dan cenderung muter-muter di situ. Dan ini masih mending juga ya daripada dua perbankan tadi, karena ya sama kayak bumi, ini masih ada penopangnya. Bahkan ini penopangnya ada dua nih sekarang, ada tiga malahan. Ini ada MA 200, ada area demand-nya, ada MA 10, dan sekarang berdekatan dengan MA 20. Nah, kecenderungannya gimana untuk kedepannya? Ya ini selama dia masih bisa bertahan di atasnya 406 sampai 420-an, ini masih cenderung oke, dan ini masih berjibaku ya. Masih mencoba masuk ke dalam area supply di sini, yaitu di angka 456. Ya semoga dia bisa jebolin situ, apalagi ini kan juga akan bersentuhan dengan MA20-nya ya. Jadi ini resisten yang cukup tebal juga, ada persimpangan antara MA20 dengan area supply. Ya semoga dia bisa jebolin 456 dan closing solid di dalam kotak sini, sehingga dia bisa melanjutkan rally atau kenaikan lagi pantulan. Semoga seperti itu. Untuk main cepet atau ya kalau saya bilang sih manfaatkan momentum, ya pantau aja di 412 sampai ini 430-an ya. 130-an.
Resisten terdekat di mana? Terdekat masih di sini 490-an, 478 sampai 500. Ini untuk dewa ya teman-teman. Ini juga sama kayak bumi ya, ada akumulasi meskipun asing cenderung ada distribusi, tapi secara overall ini ada akumulasi. Ini masuk gede PD, CP, ZP ya. Cuma ya tetap harus hati-hati ya. Itu dewa. Sekarang kita ke cuan. Cuan masih berjibaku mencoba untuk tembusin EMA 10, nggak kena ya ini ya. Ya dia masih mencari pijakan yang kuat ya. Ini kalau kita garis, ini ada area yang cukup penting ya, seperti yang saya katakan sebelumnya ya, 1090 itu adalah area pentingnya cuan terdekat minor ya. Untuk resisten ya masih sama ya, di MA 10 nya ini di 1180-an, ini cuma nyentuh habis itu nggak kuat, masuk lagi ke dalam area range 1090 sampai 1160. Ya overall sih masih kecenderungannya masih main-main di area situ ya, akumulasi di situ. Dari MACD juga masih di sini, dari stochastic dan juga MACD ini masih cenderung ada ya, memang ada persimpangan, cuma ya tetap harus hati-hati. Apalagi ini kalau dari Broksum kita lihat YU ini masih buang gede, ini masih distribusi ya. Masih distribusi. Kalau saya pribadi ya konservatif ya, tunggu dia bisa breakout lepas dari MA 10 nya, atau bahkan ya tunggu ketika dia bisa benar-benar valid, ada konfirmasi pantulan. Ini kan masih belum, ini masih nyari pijakan dia ini. Ibarat kata mau loncat, dia ini masih nyari kayak tempat yang pas untuk dia loncat gitu loh. Ancang-ancang lah, dia masih ancang-ancang ini. Kalau dia gak kena terus gimana ya, berarti ancang-ancangnya gagal, dia turun terus, distribusi terus. Sama kayak ini kan juga gitu nih, ancang-ancang terus, kali kena momentum gak kuat, turun lagi. Ini ya untuk cuan BRPT sekarang. BRPT masih sama ya, kurang lebih ya kayak cuan lah ini BRPT ini. Support masih sama di sini 1190 sampai 1240, dan resisten terdekat di sini 1400-an, 1425 sampai 1580 ya. Untuk BRPT ini cenderungannya masih sama juga kayak cuan. Kalau saya pribadi ya, saya mending main konservatif. Kalau mau spekulatif, agresif ya monggo. Perhatikan aja area penting yang sudah saya katakan tadi. Ini untuk BRPT. Habis itu apa ya? Habis itu ya teman-teman kalau misalnya mau request silahkanlah request. Karena yang sebelum-sebelumnya kan saya udah analisa banyak emiten, ternyata antusiasmenya masih kurang ya. Jadi ini saya balik lagi seperti format awal, beberapa emiten aja ya. Kalau misalnya teman-teman mau request emiten tertentu silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih ya teman-teman. Selamat malam.